Saya perwakilan dari kelompok Brangkal ingin menyampaikan sebuah materi informatika dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devin Satria Wicaksana. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yang lainnya. Saya Cornelius Yogi Fernandria dari 10 DPB 3. Saya Muhammad Taurik Rizky Gudiansyah dari kelas 10 DPB 3. Saya Restu Asyar Hendra Wibowo dari kelas 10 DPB 3. Materi pertemuan pertama yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sejarah perkembangan TIK. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Sejarah panjang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. 1. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, yaitu tabung vakum. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat, panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and komputer yang diciptakan oleh Moseley dan Eckert. 2. Komunikasi generasi kedua. Pada tahun 1959 sampai 1965, transistor komputer generasi kedua ini tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. 3. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971, yaitu sirkuit terintegrasi. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit. Komputer pada generasi ini terlihat jauh kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi sebelumnya. 4. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang, yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor terlahir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat sekarang. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu komponen. Komputer generasi keempat sendiri juga sudah mulai menggunakan mouse dan diciptakannya graphical user interface dan kemajuan-kemajuan lainnya. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju ke arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia tentunya. Baik, ini adalah materi pertemuan kedua, yaitu teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi dalam bidang ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Teknologi informasi mulai dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena perkembangan teknologi informasi, negara mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Berbagai aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi ini. Perekonomian suatu negara yang maju dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara ini. Peran teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara mempunyai informasi yang dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. E-banking dan e-commerce. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi adalah 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.
2. Kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran yang komoditi. 3. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 5. Perusahaan tidak memerlukan membuka cabang distribusi. 6. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 7. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya lebih murah. Berikut dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan antara lain. 1. Dengan mudahnya melakukan transisi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. 2. Hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. 3. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Contohnya ada cybercrime, hacking, cracking, kekerasan dan gore, dan saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni ataupun foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Beberapa teknologi yang canggih telah digunakan berbagai toko yang dapat mendorong potensi perkembangannya bisnis makanan secara global. Teknologi tersebut diantara lain mesin vendor makanan berbasis touchscreen. 2. Pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet PC. 3. Tenaga penghasil biodiesel otomatis Chico. 4. LED alert system. 5. Pemantauan menggunakan webcam vision enable training. Materi pertemuan ketiga adalah perkembangan hukum di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum, hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum lama masih berlaku dengan dasar pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 192 Konstitusi RIS, dan pasal 142 UUDS 1950. Masalah-masalah yang berkenan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio dan televisi. Di samping itu telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan manfaat saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan video teks, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Pengembangan serat optik telah menghasilkan sistem televisi kabel dengan jangkauan hampir tidak terbatas. Teknologi elektronika berkembang sangat pesat, menyebabkan dapat diproduksinya bermacam-macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum seperti komputer, radio, pemutar musik, TV ukuran saku, kamera video, video game, dan berbagai peralatan lainnya yang beberapa diantaranya menggabungkan berbagai fasilitas ke dalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone. Materi yang keempat adalah sistem recruitment. Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan. Pengguna dapat menghapus data buku yang hilang, pendataan anggota. Pengguna dapat memasukkan data anggota baru yang meliputi nomor anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Pengguna dapat menampilkan denda yang harus dibayar. Digunakan untuk menampilkan informasi bila user salah memasukkan password. Dunia informatika sangatlah menarik untuk dipelajari oleh mereka yang suka dengan teknologi dan suka menciptakan karya teknologi yang digunakan oleh orang banyak. Kehadiran informatika telah membawa perubahan pada dunia sekitar kita. Informasi mudah sekali didapatkan dan diakses dengan tepat dan akurat, sehingga mempermudah kita untuk belajar dengan adanya search engine.
Di abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi saja. Namun kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari SI, tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Fungsi sistem informasi adalah untuk mengetahui apa itu sistem informasi beserta tujuannya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi dari SI, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Fleet Management System. Fleet Management System merupakan SI yang membantu proses monitoring armada logistik dan pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Office Automation System merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Saya Kornel A. Materi pertemuan yang sifat dengan sistem ranking untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem dibutuhkan. 打造用器是目之需，人生得以须尽欢。哎，本人倒还不过分，